Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak berhadir anak-anak? Lengkap ya? Oke, lengkap. Sebelumnya di sini kita akan belajar mengenai vektor. Ada yang pernah dengar sebelumnya mengenai vektor? Belum ya, karena masih materi baru. Nah, jadi di sini Ibu punya gambar. Nah, di sini bisa kalian perhatikan ya gambarnya. Nah, kita fokus ke gambar yang pertama dulu. Sebelumnya kalian pernah bermain layang-layang belum? Pernah. Ada yang pernah, ada yang belum ya. Kalian sadar nggak sih kenapa layang-layang itu bisa naik ke atas? Padahal kan kita tarik dengan arah yang berbeda-beda kan seperti ini, tapi dia tetap bisa naik ke atas. Yang tahu nggak? Tahu ya. Oke, itu tahu dulu pertanyaan jawaban kalian. Nah, selanjutnya kita fokus ke video yang kedua. Di sini video pendeknya ya. Nah, di sini ada penerjun payung yang dari atas dia itu mau turun ke bawah. Nah, coba kalian bayangkan penerjun payung ini, dia kan waktu mau turun dari misalkan dari helikopter tuh, dia mau turun ke bawah. Dia punya target kan di bawah tuh, dia mau turun ke situ. Tapi waktu penerjun payung ini dia mau turun, ternyata dia itu posisinya tidak sesuai dengan target, alias melenceng. Kira-kira kalian tahu nggak kenapa? Apa? Oke, Ibu tahu dulu ya jawaban kalian, dan mungkin masih ada banyak yang belum tahu. Nah, sambil kita pikirkan nanti jawabannya sambil dijelaskan ya. Selanjutnya. Tapi di sini Ibu akan membacakan beban pembelajaran kita terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menjelaskan perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor. Yang kedua mengidentifikasi notasi dan nama vektor dalam penulisan ilmiah. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan resultan jumlah atau vektor menggunakan metode analitis atau menggunakan rumus kosinus dan metode grafis atau poligon dan jajar jenjang. Nah, yang keempat yaitu peserta didik dapat menerapkan hasil penguraian vektor untuk menentukan resultan beberapa vektor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini untuk yang pertama ini judulnya adalah besaran vektor dan besaran skalar. Nah, jadi di sini kita akan mengidentifikasi dulu nih perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor. Nah, besaran skalar itu adalah besaran yang dia itu hanya memiliki nilai saja atau besar saja. Contohnya apa saja di sini? Ada yang tahu? Sebutkan aja. Masa. Ya benar, masa. Apalagi? Waktu. Ya, waktu. Panjang. Suhu. Ya, benar sekali. Yang kalian sebutkan ini adalah contoh dari besaran skalar. Nah, selanjutnya itu besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi dia tidak seperti besaran skalar ya. Nah, kira-kira kalian tahu nggak contohnya apa saja? Belum tahu tuh. Belum tahu ya. Perpindahan. Ya, perpindahan. Ada yang tahu lagi? Sebutkan saja. Kecepatan. Ya, kecepatan. Ya. Apalagi? Percepatan juga. Oke, jadi ini adalah contoh dari besaran skalar dan besaran vektor. Nah, dari sini kita bisa menjawab pertanyaan Ibu di awal tadi nih, yaitu mengenai layang-layang dan penerjun payung. Nah, di sini kan kalau di layang-layang itu kenapa dia bisa naik ke atas pada saat dia tarik dengan arah yang berbeda? Itu karena dia itu memiliki yang namanya gaya. Nah, gaya ini kan termasuk besaran vektor kan. Nah, contohnya apa saja yang tahu? Gaya apa? Gaya berat. Ya, gaya berat.
gaya gaya berat, terus gaya tarik, gaya dorong itu juga termasuk dari gaya besaran vektor. Nah, makanya dia itu memiliki besar dan arah. Kemudian selanjutnya untuk yang gambar kedua nih, kenapa dia itu kalau waktu turun selalu melenceng? Karena dia memiliki karena dia itu juga ada pengaruh angin yang mendorongnya ke samping. Nah, jadi arah geraknya itu gabungan dari dua arah kecepatan. Kecepatan itu kan termasuk dalam besaran vektor. Nah, dua arah kecepatannya tadi itu ke bawah karena adanya gravitasi dan ke samping karena adanya angin. Nah, gerakan gabungan ini disebut dengan resultan vektor. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, jadi lambang vektor itu dilambangkan dengan tanda panah seperti ini. Nah, dari titik pangkal menuju ke titik ujung. Jadi ujungnya itu yang tanda panah ini. Nah, kalau dari awal mula kita bikin dari titik pangkal. Next. Nah, jadi notasi vektor itu ciri-cirinya yang pertama yaitu menggunakan huruf tebal atau bold seperti ini ya. Misalkan, nanti kalau misalkan kalian di buku kalian menemukan huruf yang bercerak tebal itu juga termasuk dalam besaran vektor. Nah, kemudian menggunakan tanda panah di atas huruf. Nah, kalau tanda panah di atas huruf biasanya seperti ini ya, atau seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari besaran vektor. Kalau kalian menemukan ini. Lanjut. Nah, sifat-sifat vektor. Sifat-sifat vektor yang pertama yaitu vektor yang sama besar. Jadi seperti pada gambarnya antara A dan B yaitu memiliki arah yang sama besar dan habis itu dua vektor dikatakan sama jika keduanya mempunyai besar dan arah yang sama. Selanjutnya yaitu perkalian vektor dengan suatu skala. Di sini dua vektor dikatakan sejajar jika searah atau berlawanan arah, seperti pada gambar ini ya. Perkalian arah dan juga ada yang berlawanan arah. Lanjut. Selanjutnya di sini ada metode untuk menentukan vektor. Nah, metode untuk menentukan vektor itu terbagi menjadi dua, yaitu metode grafis dan metode analitik. Nah, metode grafis itu terbagi menjadi tiga lagi, yaitu ada metode segitiga, poligon, dan bidang-bidang. Di sini yang pertama Ibu akan menjelaskan untuk yang metode segitiga terlebih dahulu ya. Nah, untuk yang metode grafis segitiga ini, di sini kan kita lihat di sini ada vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, kita akan menentukan penjumlahan dua buah vektor dan pengurangan dua buah vektor menggunakan metode segitiga. Nah, untuk cara yang pertama di sini pertemukan ujung vektor A dengan pangkal vektor B. Nah, ini kan vektor A, di sini ada vektor A. Kami kita gambar itu seperti ini. Nah, tadi di sini apa? Ujung pangkal. Ya, pangkal. Di sini titik ujungnya. Nah, di situ kan pertemukan ujung vektor A dengan pangkal vektor B. Nah, jadi pangkal vektor B kan yang ini. Kita gambar di sini. Ini. Nah, sudah kan? Ini adalah penjumlahan vektor A dengan B. Kemudian tarik garis dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Lalu kita tarik garis dari pangkal A menuju ke ujung vektor B. Nah, inilah yang disebut dengan salah ini.
yang mudah. Titik-titik aja ya. Nah ini adalah penjumlahan atau resultan dari vektor A dengan vektor B. Ini adalah R-nya. Nah, misalkan nih ibu ada soal seperti ini. R sama dengan A dikurang B. Nah, tentukan gambar vektornya. Nah, cara menentukan gambar vektornya sama seperti tadi. Kalau ini kan penjumlahan, kalau ini pengurangan. Kalau yang pengurangan kita gambarkan saja gambar vektor A ke arah timur ke arah kanan. Kemudian karena kalau dia positif itu kan dia vektornya arahnya ke atas, kalau minus dia itu arahnya ke bawah. Nah, ini. Kemudian kita tarik garis A dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Nah, ini adalah R. Nah, begitulah cara menentukan resultan dengan menggunakan metode segitiga. Sudah dicatat anak-anak? Sudah. Ibu hapus ya. Lanjut kita ke metode poligon. Nah, kalau tadi kan metode segitiga dia hanya bisa menggunakan dua vektor saja, tetapi berbeda dengan metode poligon. Kalau metode poligon ini dia bisa menggunakan dua vektor atau lebih vektornya. Nah, jadi di sini ada vektor A ditambah dengan vektor B dan ditambah dengan vektor C. Tambahannya adalah vektor C. Bagaimana cara menggambarkan vektornya? Jadi yang pertama kita gambar vektor A, pertemukan ujung vektor A ke pangkal vektor B. Seperti ini, kayak di sini tadi. Jadi kita tambah sesuai dengan cara yang tadi, pertemukan ujung vektor A ke pangkal vektor B. Nah, kemudian ada tambahan ditambah dengan C. Kan di situ kan alangkahnya pertemukan ujung vektor A ke pangkal vektor B dan seterusnya. Jadi untuk vektor C ini dia juga dipertemukan antara ujung vektor dengan pangkal. Nah, ini vektor C. Ini tadi vektor A, vektor B, dan vektor C. Lalu tarik garis diagonal dari pertemuan pangkal vektor A ke ujung vektor terakhir. Kan ini pangkal vektor A. Terus dengan vektor terakhir di sini. Nah, ini adalah resultan. Nah, ini adalah penjumlahan dengan 3 buah vektor. Selanjutnya yaitu metode jajar genjang. Nah, metode jajar genjang ini kita ikuti seperti langkah di situ. Lanjut, nah, jadi pertama kita gambarkan dulu ya vektor. Kemudian kita tambah dengan vektor B. Ini adalah langkah yang pertama ya. Lalu selanjutnya nah, kemudian kita ikuti langkah yang kedua, yaitu buat garis jajar vektor A di ujung vektor B. Ini kan B ya, kita buat garis yang sejajar dengan vektor A nya. Kemudian
Langkah ketiga, kita buat garis sejajar vektor B di ujung vektor A. Nah, sudah kan di sini sudah sempat gambar jenjang. Lalu kita ikuti langkah yang keempat, yaitu tarik garis diagonal dari pertemuan pangkal vektor. Nah, pertemuan pangkal vektor itu kan di sini kan. Lalu kita tarik. Nah, ini adalah resultannya. Jadi ini adalah resultan A ditambah dengan B. Seperti itu. Lanjut, kalau ini kan kita menggunakan dua buah vektor saja. Coba kalau ke penjumlahan dengan vektor dengan 3 vektor metode jenjang. Nah, kalau misalkan penjumlahan 3 vektor ini kita tidak bisa langsung menjumlahkannya, tapi kita harus jumlahkan dulu yang 2 buah vektor tadi, vektor A dengan B, baru kita cari untuk yang vektor C. Nah, pertama di sini kita ikuti seperti langkahnya tadi. Buat garisnya vektor C di ujung vektor resultan utama. Vektor resultan utamanya kan sini kan. Kemudian buat garis sejajar vektor resultan pertama di ujung vektor 3. Kita kan sudah menggambarkan vektor ini. Habis itu kita buat langkah yang kedua, yaitu buat garis vektor C di ujung vektor resultan pertama. Kedua garisnya sejajar ya dengan resultan pertama. Kemudian buat garis sejajar vektor resultan pertama di ujung vektor ketiga. Lalu kita tarik garis diagonal dari pertemuan pangkal vektor. Nah, ini adalah resultan untuk yang tambah D dan tambah. Oke, sampai sini paham? Paham. Bagus. Bu hapus ya, sudah dicatat kan? Lanjut, karena metode grafis sudah ketiga metodenya, kita lanjut ke metode analitis. Nah, metode analitis ini, di sini misalkan kalian lihat di gambar ini ada sebuah vektor gaya, di mana vektor gaya itu membentuk sudut sebesar theta. Lalu di sini kan ada komponen fx dan fy. Komponen fx dan fy ini adalah arah suhu dari fx seperti ini. Lalu di sini yang fy-nya. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai dari komponen fx dan fy ini? Nah, untuk menentukannya kita akan menggunakan dan mengingat kembali materi yang sudah pernah kalian pelajari, yaitu mengenai trigonometri. Nah, di sini untuk materi trigonometri itu kan di sini ada kita menggunakan segitiga siku-siku ya, di mana segitiga siku-siku ini dia membentuk sudut sebesar alfa. Nah, caranya yang pertama kita menentukan sisi miring, sisi depan, dan sisi sampingnya di mana. Di sini juga ada cara praktisnya supaya kalian bisa mengingat lagi, bisa kalian ingat atau kalian hafal, yaitu sin demi, kosamid, dan tan desa. Tapi kita akan menentukan dulu nih di sini sisi depan yang mana, sisi miring yang mana, dan sisi samping yang mana. Nah, sisi depan dari sudut alfa ini yang ini kan? Ya. Oke.
Oke, kita tulis di sini depan. Lalu sisi miringnya ini kan? Iya. Dan sisi sampingnya Di bawah. ya. Nah. Kalian pernah belajar trigonometri kan? Pernah. Terus. Nah, di sini kita kan akan mencari nilai komponen dari fx dan fy. Nah, seperti rumus yang sudah ibu tulis di sini kan kita tentukan. Nah, di sini kan ada grafik dari fx dan fy tadi juga membentuk segitiga siku-siku. Ini ya segitiga siku-siku. Maka kita bisa menentukannya menggunakan rumus ini tadi. Kita tentukan untuk sinus alfa dari grafik ini. Yang pertama kita cari sin alfanya. Di sini kita lihat kan karena dia sin demi. Nah, sisi depan dari alfa, sudut alfa di sini dia kan ini kan. Iya. Nah, karena dia itu sejajar dengan fy, maka sisi depannya adalah fy. Lalu miringnya, sisi miringnya kan ini kan f. Ya. Kemudian bisa juga kita tulis menjadi fx sin a. Ya, ini adalah persamaan satu. Lalu terdapat nih untuk yang sinus ya. Kemudian kita tentukan lagi yang cos alfanya. Untuk sisi samping, dia samping yang ini kan samping. Iya. Lalu miringnya sama f vektor f. Kemudian bisa juga kita tulis menjadi sin. Nah, ini adalah selanjutnya kita cari yang tannya. Tan ini kan besar depan tadi apa? F Y. Sampingnya adalah F. Nah, sehingga dia menjadi. Nah, kita sudah dapat dan sudah menentukan nilai dari komponen antara FY dengan FX. Ini adalah ketiga persoalan tadi ya. Nah, jadi di sini kita dapat tiga persamaan tadi, yaitu vektor F sin alpha sama dengan vektor FY. Lalu yang cos tadi adalah vektor F sin alpha sama dengan vektor Fx. Lalu untuk yang tan apanya tadi vektor Fy per vektor Fx. Nah, itu tadi untuk cara menentukan komponen nilai dari Fy dan Fx-nya. Ini adalah metode dari analitis. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan resultan vektornya? Nah, di sini Ibu ada beberapa cara untuk menentukan resultan vektornya. Yang pertama yaitu untuk vektor yang searah itu dijumlahkan. Kemudian untuk vektor yang berlawan arah itu dikurangi. Bisa kalian catat ya anak-anak? Kemudian untuk yang ketiga, untuk vektor 2 yang membentuk sudut itu kita gunakan rumus ini, Pythagoras. Ini adalah rumus Pythagoras. Bisa kalian catat ya anak-anak rumusnya. Nah, kemudian jika dia itu membentuk 90 derajat, kita
bisa menggunakan rumus yang ini. R sama dengan akar A kuadrat sama dengan B kuadrat saja. Tidak perlu memakai yang 2AB cos theta ini. Oke, sampai sini yang ditanyakan? Paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, di sini Ibu ada contoh soal ya, Ibu jelaskan. Karena tidak kelihatan, Ibu bacakan ya soalnya. Dua vektor gaya masing-masing F1 sama dengan 12N dan F2 adalah 9N. Kedua vektor membentuk sudut 60 derajat. Hitung resultan kedua vektor tersebut. Nah, jadi di sini sudah caranya anak-anak. Nah, jadi kan dia ini gambarnya. Kemudian soalnya itu kan dia membentuk 60 derajat. Di sini untuk yang sisinya dengan 9N, sampingnya adalah 12N. Kemudian kita bisa menggunakan seperti yang bilang tadi, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras tadi. Nah, jadi kalian bisa menghitungnya menggunakan rumus Pythagoras. Nah, tadi diketahui kan untuk F1 nya itu kan sama dengan 12N. Terus F2 nya itu kan sama dengan 9N. Sudutnya 60 derajat. Nah, kita substitusi saja ke dalam persamaan Pythagoras tadi, di mana didapat hasilnya yaitu setelah beberapa perhitungan didapat hasilnya adalah 3 akar 37 n. Paham? Ada yang ditanyakan? Oke, lanjut nih contoh soal yang kedua. Berbeda ya dengan contoh soal yang pertama tadi. Itu dicatat kan? Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Seperti gambar di bawah. Gambar seperti itu ya. Pertanyaannya adalah tentukan komponen vektor kecepatan pada suhu X dan Y. Nah, pertama kita tulis dulu diketahuinya soal kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Habis itu sudutnya adalah 30 derajat. Yang ditanya tentukan komponen vektor kecepatan pada suhu X dan Y. Nah, kita di sini kan tadi kan sudah Ibu jelaskan kan cara menentukan komponen Fx dan Fy. Nah, caranya itu sama seperti soal ini. Jadi kan setelah melalui yang tadi itu kita dapat di sini vektor Fx sama dengan vektor X, vektor Vx sama dengan vektor V cos alpha. Lalu untuk yang V-nya juga vektor Vy sama dengan vektor V sin alpha. Kemudian kita masukkan angka yang tadi di mana kecepatannya adalah 10 meter per sekon dan cos 30 itu berapa? Setengah akar 3. Nah, lalu kita masukkan, kemudian didapat hasilnya 5 akar 3 meter per sekon. Sama ya untuk komponen yang vektor V-nya. Di sini untuk sin 30-nya kan berapa? Setengah. Lalu didapat 5 meter per sekon. Terus ini ada yang ditanyakan anak-anak? Paham? Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, di sini Ibu ada LKPD ya. Kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 4. Oke. Nomor 1 siapa? Sudah semua dapat anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah semua
semua, kalian jawab dulu ya. Ibu beri waktu selama 20 menit. Dan jika ada yang tanyakan, silakan tanyakan kepada ibu ya anak-anak. Silakan mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang tanyakan? Tidak ada, Bu. Kalau sudah bilang ibu ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, sudah semua ya? Sudah. Oke, kalau begitu ibu mau satu orang nomor 1 silakan maju ke depan. Siapa yang mau maju? Oh, silakan Ipin. Bacakan dulu ya soalnya apa? Soal pertama, sebuah gaya sebesar 5 Newton ke arah timur dan gaya lain sebesar 3 Newton ke arah utara bekerja. Yang lain diperhatikan ya. Pertanyaannya, temukan resultan gaya tersebut dengan metode segitiga. Oke, menggunakan metode segitiga ya nomor 1. Gambarkan dulu ya. Pertama itu, gambarkan vektor pertama 5 Newton ke arah timur atau ke arah mana? Lalu dari ujung vektor pertama, gambar vektor kedua 3 Newton ke arah atas, yaitu ke arah utara. Lalu hubungkan titik pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua. Nah, inilah vektor resultannya. Terus untuk menghitungnya itu menggunakan aturan Pythagoras, yaitu R dikurang akar 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang akar. Ini Sama-sama ya? ini ada. Lanjut aja. 5 akar 2 kan sebenarnya 25 ditambah 3 akar 2 itu 9 sama dengan akar 34. Berapa akar Ada 34 tuh itu menakutkan. Tadi kalian menggunakan kalkulator ya, Delapan 3 3 Newton. arahnya Untuk sudut arahnya itu dari timur ke selatan. kalau timur berarti kalau memakai apa? Sinus, kosinus, tan ya. Hasilnya 30,96. Iya. Jadi resultannya itu 5,83 arahnya 30,96 derajat ke utara dari timur. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk temannya anak-anak. Bagaimana anak-anak? Apakah jawabannya sama dengan kalian semua? Oke, bagus sama ya. Berarti ini jawabannya sudah benar ya. Resultannya sebesar 5,83 dan arahnya membentuk sudut 30,96 derajat ke utara dari timur. Selanjutnya untuk nomor yang kedua, siapa yang mau maju untuk nomor kedua? Saya Bu. Silakan Pak.
bacakan dulu ya soalnya, kemudian tulis jawaban. Nomor itu dua gaya bekerja pada titik yang sama. Gaya pertama itu menambahkan ke timur dan gaya kedua itu menentukan sudut 60 derajat terhadap gaya pertama ke arah timur. Nah, tentukan besar resultan menggunakan metode jajar bidang. Oke. Pertama itu kita gambar dulu untuk kedua vektor dari titik pangkal yang sama kan tadi sama dulu. Yang lain diperhatikan ya, jawabannya. Ini di sini 4 mikron. Ya, jawabannya. Ini 5. Kemudian jawabannya seperti ini. Kemudian di sini ada juga 60 derajat. Nah, kita menggunakan rumus seperti ini mirip. Rumusnya itu R sama dengan akar. Rumus Pythagoras ya. Iya ibu. 1, 2, Karena dia mempunyai sudut berarti menggunakan rumus yang tambahan 2 cos. cos theta. Ya. Kemudian kita masukkan nilai dari X1, X2-nya. Sehingga menjadi akar 6 ditambah 2 dikali 6 dikali 4 cos 60. Nah, kemudian kita gunakan semuanya. Jadi ini 3 akar 36 dikali 16 dikali 48 pas 60 itu 0,5. 0,5 berarti berapa? Setengah Ya, setuju. sama dengan akar 76. Ya, Pak. Jadi resultannya itu sama dengan 8,72 Newton. Itu ibu hasilnya. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk temannya anak-anak. Bagaimana anak-anak? Apakah jawabannya lupa sama dengan kalian semua? Sama ya? Berarti jawabannya. Saya cek dulu ya. Iya, bagus. Sudah benar ya untuk jawabannya 4. Lanjut untuk yang nomor 3. Siapa yang mau maju? Ya, silakan Rahman. Utara kemudian jualan ke barat, yaitu tentukan surat gaya dengan poligon. Buat garis aja dulu. Yang lain saya diperhatikan ya jawabannya. Ya, Ini metode apa tadi? poligon.
Lanjut. Jadi kita ke komponen semua Lanjut. dan 3 dan 2 sama dengan 1 Sumbu X yang mana? ini Ada. Sumbu Y. Ya. yang 4 itu berarti sebenarnya adalah empat N. Tapi karena di sini sekitar 5 kali sini kalau campur Satuannya? Ya. Silakan. kemudian Masih ada ya? saya Sebelum mana di sini adalah 1 ini adalah sudah? Ya, tepuk tangan untuk Kak Rahman. Oke, ini adalah jawabannya ya. Kita cek dulu ya. Apakah jawabannya sama dengan kalian semua? Sama Bu. Sama? Oke, jawabannya sudah benar ya. Selanjutnya untuk yang nomor 4, silakan maju ke depan untuk nomor 4. Siapa? Coba maju. Ya, silakan saja. Karena di sini tulisannya terlalu besar ya. Jadi bacakan misalnya. Di misalnya itu ada sebuah benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon seperti gambar ini. Tulis dulu soal nomor berapa. Yang lain sambil diperhatikan ya jawaban temannya. Berarti ini soalnya menggunakan metode analisis. Analisis. Nah, kemudian tentukan komponen vektor kecepatan pada sisi dan Y. Kemudian sisinya tidak lagi. Nah, pengen dan itu dengan 10 meter per sekon. Kemudian suhunya 50 derajat. Nah, ditambah itu
Jadi hasil dari tes itu adalah 9,43 meter persegi. Nah, kemudian untuk PS-nya PY untuk dengan 5 meter kilo. Tepuk tangan untuk Surya. Bagaimana anak-anak, apakah jawabannya sama dengan Surya Surya tadi? Sama ya. Oke. Kalau sama berarti untuk jawaban kalian tadi bisa dikumpulkan ke tempat ibu. Silakan kumpulkan. Semua ya. Oke, kalau kalian sudah semua sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan di sini nanti kalian ada tugas PR lanjutan ya. Kalian bisa mencari apa saja contoh dari penerapan vektor ini dalam kehidupan sehari-hari. Minggu depan bisa dikumpulkan ke ibu ya. Oke, baik. Nah, jadi di sini ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu jadi materi vektor itu adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Lalu tadi lambangnya itu dengan dilambangkan sebagai vektor, dilambangkan sebagai tanda panah dari titik pangkal menuju ke titik ujung. Kemudian dalam vektor itu tadi kan ada dua metode ya, yaitu metode grafis dan metode analitik. Oke, metode untuk grafis ada 3. Yang pertama metode poligon. Lalu yang ketiga segitiga. Kemudian untuk yang analisis tadi seperti yang ibu jelaskan, kita menunjukkan nilai dari komponen fx dan komponen fd. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya silakan Raymond. Ibu mengerjakan PR-nya tadi di kertas atau di buku? Iya, bisa kalian catat di kertas saja ya, nanti kumpulkan ke ibu. Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, kalau begitu karena waktu sudah mau jam istirahat, jadi ibu akhiri sampai di sini saja. Jika ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.